Kita coba. Nah, saya rekam saja di sini. Ini ya. Terlihat di sini ya. Integral parsial. Ini integral parsial. Dulu atau semester kemarin mungkin ya, kan kita punya fungsi dengan perkalian dua fungsi yang berbeda, maka kita bisa cari berapa diferensialnya. Jika saya punya fungsi ini, f, dan saya punya fungsi g, kedua fungsi ini kalau saya kalikan menjadi fungsi yang baru atau h, gitu kan? Ya, jadi h adalah fungsi f dikali dengan fungsi g. Ada dua fungsi. Nah, sekarang berapa sih atau bagaimana saya mencari diferensialnya? Berarti saya harus cari nih diferensial dari H ini. Bagaimana mencari diferensial dari perkalian dua fungsi? Masih ingat nggak? Turunannya dari dua fungsi yang berbeda. Ayo, masih ingat? Fungsi yang pertama diturunkan dan fungsi yang keduanya konstanta ditambah, gitu ya. Fungsi yang pertamanya yang tetap dan fungsi yang keduanya yang diturunkan. Ini kan ya. Nah, sekarang kedua fungsi ini bolehlah saya namakan. Ini kalau f, g kayak gini agak susah biasanya ketika SMA kalian nuliskannya u dan v gitu ya. Biasanya seperti itu kan, u dan v. Nah, kalau u dan v gini saya nulisnya, saya takutnya tertukar dengan x, u dari hurufnya sama semua lah. Sekarang kita ganti saja ini menjadi p dan ini menjadi q gitu ya. Kan agak berbeda ya. Jadi kalau gitu yang ini adalah p aksen dan ini adalah q ditambah ini adalah p dan ini adalah q aksen. Gitu ya. Ini lebih enak. Ini adalah diferensial dari suatu fungsi. Ya, fungsi itu. Nah, sekarang karena ini diferensialnya, karena kita ingin tahu kan yang diingin tahu itu integralnya ya, cara pengintegralannya. Bagaimana mengatasi atau menyelesaikan integral itu? Maka saya integralkan semuanya. Saya integralkan, yang ini saya integralkan, yang ini saya integralkan, dan yang ini saya integralkan. Jadi kalau gitu menulisnya menjadi integral dari D, diferensial ya di sini D-nya. A, ini diferensial maksudnya. Sama dengan integral dari P, Q ditambah integral dari Q aksen. Seperti ini. Ya. Nah, kita tahu bahwa yang kita ingin tahu lah ya apa yang mau diintegralkan tuh yang mana. Kalau kita ingin tahu yang mana yang mau diintegralkan, kita bisa pindahkan salah satunya. Contoh yang mau saya pindahkan yang ini atau yang ini juga boleh, tapi saya biasanya yang ini ya, UPI kan kalian biasanya DP kan. Yang ini. Jadi saya integralkan Q Q aksen sama dengan kalau yang ini yang pindah atau yang maksudnya yang ini tetap dan yang ini yang pindah, maka yang ini sama dengan atau yang ini yang dipindahkan ruas lah ya, ini yang tetap, ini yang dipindahkan ruas. Integral dari D atau diferensial dari fungsi H dikurangi integral dari fungsi Q P aksen Q. Ya. Jadi kita dapatkan P Q aksen integral dari diferensial ya fungsi itu sendiri dikurangi fungsi P dan fungsi P aksen dan Q. Ini turunan ya. Nah, biasanya
Jadi kalau kalian apa namanya tuh ini kita tuliskan lagi P Q aksen sama dengan di sini P Q, jadi perkalian P dan Q dikurangi P aksen Q. Nah, biasanya kan yang apa? Yang dituliskan itu berarti P ini D aksen tuh sama dengan D Q gitu ya. P Q dikurangi apa? Q DP gitu ya, atau DP DQ gitu ya, ini sama aja. Ini. Nah, ini biasanya kalau di SMA yang ditulis itu adalah integral U dP sama dengan U dikali P dikurangi apa di sini? P dikali DU gitu ya. Nah, ini sama aja. Yang ini dengan yang ini. Tapi saya gunakan PQ biar tidak sama gitu ya, atau istilahnya nulisnya biasanya antara U, P, atau X itu kalian suka sama. Jadi saya gunakan simbol atau notasi yang lain yang agak berbeda. Nah, ini contohnya kita lihat. Kalau kemarin, contoh. Kemarin itu ada soal, ada ya kemarin soalnya seperti ini. Nomor 1 itu integral dari X dikali dengan X kuadrat plus 4 dx gitu ya. Bagaimana menyelesaikan soal ini? Kan kemarin kalau tidak salah ada PR soal seperti ini ya. Bagaimana menyelesaikan soal seperti ini? Ada pemisalan dulu, Bu. Pemisalan. Mana yang dimisalkan? X kuadrat plus 4. Ini dijadikan M gitu ya. M sama dengan X kuadrat plus 4. Maka saya menuliskannya di sini kan, di sini M dulu gitu ya. Pangkat setengah. Sekarang kita turunkan nih dm dx sama dengan 2x. 2x. Nah, berarti saya ingin tahu kan dx-nya itu berapa. Jadi kita dapatkan dm dm sama dengan 2x dx gitu ya. Berarti kalau saya ingin cari tahu berapa dx adalah dm per 2x gitu. Kalau di sini kan tetap menulisnya x dulu ya. Walaupun sebenarnya jangan dituliskan, tapi emang bukan jangan dituliskan. Ingin melihat apakah habis atau tidak, tereliminasi atau tidak, maka kita lihat. Kalau dx-nya kita ganti menjadi 2 dm per 2x dan x-nya itu tereliminasi, maka penyelesaiannya bisa. Jadi kita dapatkan penyelesaiannya setengah m pangkat setengah dm. Berapa hasilnya ini? Berapa hasilnya ini? Saya masih ingat? 1/2. 1/2. Dikali. Berapa? 1/3/2 gitu ya. Kan diintegral M 3/2 plus C gitu ya. Betul? Iya tugas. Kalau masalah ada di tugas deh ini. Dikerjain ya, tugasnya. Dikerjain, Bu. Atau dikerjain mah kumaha ya. Setengah 2/3 M dikali 3/2 pangkat 3/2 C. Berarti kita dapatkan 1/3 M pangkat 3/2. M-nya kita ganti menjadi X pangkat X kuadrat ditambah 4 pangkat 3/2 plus C. Nah, seperti ini kan ya. Ini jika persoalannya kita selesaikan dengan dengan cara substitusi gitu ya. Nah, sekarang bagaimana soal tersebut ya, hampir soalnya sama, tapi pangkatnya itu di sini tidak pangkat 2 tapi pangkat 1. Ini dx. Ada dx-nya kan? Yes, ada ya. Nah, jika kalian mau menyelesaikan seperti ini, kan kalau mau diselesaikan dengan cara parsial,
Kan tadi memisalkannya ini M ya. M sama dengan X kuadrat plus 4. Maka dm dx adalah berapa di sini kalau gini? 1. 1. Maka kita dapatkan integral dari X, M-nya adalah M pangkat setengah, berarti dx adalah dm gitu ya. Ini dx adalah dm. Nah, ini kalau gini kan masih ada kan X-nya ya? Ada nggak? Ada. Ada, Bu. Ya, kalau ada seperti ini, ya kita tidak bisa menyelesaikannya. Ini kan masih ada variabel X-nya, nggak boleh. Maka kita harus menggunakan metode yang lain. Jadi metode ini tidak cocok gitu ya, tidak cocok digunakan. Apa yang digunakan di sini? Kita gunakan salah satu metode, yaitu metode integral parsial. Kalau integral parsial, kita harus memisalkan. Karena saya mau menggunakan parsial, coba ya saya parsial. Nanti ada reduksi dan lain sebagainya ya. Saya coba mau parsial nih. Kalau parsial, maka rumusnya itu apa? Integral, tadi apa? Ini yang pertama. Apa di sini? Ayo baca apa? Aksen Q. Nah, integral parsial mana rumusnya? Yang ini integral parsial kan? Yang T aksen kali Q kan, Bu? Ya. Jadi apa rumusnya? Integral P dq P dq sama dengan PQ PQ dikurangi integral Q dp. Q dp gitu ya. Ya kalian terbiasa dengan UP seperti itu. Tapi kenapa saya ganti tidak UP? Ya itu tadi takutnya sama dengan yang ini nih. Kan hampir sama U-nya gitu ya. Jadi saya pakai Q-nya. Berarti kalau gitu saya harus punya variabel P. Di sini kan, ini tuh yang ini tuh menunjukkan di sini. Maka saya harus cari mana variabel P dan mana variabel dq. Ya. Mana variabel P dan mana variabel dq. Jadi kalau lihat soal seperti ini, maka karena kita harus cari tahu P, berarti tidak boleh ada D-nya, ya kan? Tidak boleh ada yang dq ini tidak dimasukkan. Jadi si dx ini harus ada di sini. Pertama dx-nya harus ada di sini. Jadi tidak boleh ada di depan itu ya. Dx-nya harus ada di sini. Nah, sekarang P-nya. Si P-nya apakah yang ini atau yang ini? Nah, kalau kalian lihat soal seperti ini, karena nanti si P-nya itu, kan kita harus cari juga DP kan? Kita harus cari juga DP, maka lebih baik yang fungsinya tunggal gitu ya. Kalau ini kan ada tambahan-tambahan ya. Jadi fungsinya yang tunggal, maka yang lebih enak P-nya itu adalah Q-nya aja. X-nya aja, maaf. P-nya itu X-nya aja. Berarti kalau di sini adalah P, maka sisanya, ini kan P kan? Sisanya berarti apa? dq. Kalau ini P, maka sisanya dq. Berarti dq adalah akar dari X plus 4 dx. P-nya X, sedangkan dq-nya akar dari X plus 4 dx. Nah, sekarang kalau sudah seperti itu, kita cari tahu. Kan ini variabelnya ada P, ada dq, sudah. Terus ada P dan harus cari tahu Q. Terus ada Q dan harus cari tahu DP. Di sini kita cuma punya punya P dan Q. Berarti kita harus cari DP-nya. DP-nya itu apa? DP ini DP dx adalah berapa?
Fungsi 1. Fungsi P diturunkan terhadap X. 1 kan? Berarti kalau gitu kita dapatkan dx-nya itu adalah dp. Jadi kita dapatkan dp. Kalau kita mau nyari dp ya dx gitu ya, sama aja. Kata di sini tuliskannya dp sama dengan dx. Nah, sekarang kita sudah punya p, kita punya dp. Kita punya ki, tapi kita harus cari tahu dq. Apa ki-nya aja. Ini dq ya. Berarti integral dari dq sama dengan integral dari akar x plus 4 dx. Integral dari diferensial ya fungsi itu sendiri, ki. Berarti kita ingin tahunya ki kan. Nah, sekarang untuk menyelesaikan ini kita gunakan apa? Yang kemarin. Kita gunakan apa ini? Substitusi. Substitusi. Ini M gitu ya. M sama dengan X plus 4. Maka saya tuliskan di sini, berarti kan kita harus carinya apa di sini? dm dx. dm dx ini berapa? 1. 1. Berarti dm sama dengan dx gitu ya. Berarti yang ini tuh sama integral dari m pangkat setengah dm. Ya kan? Yang ini kan? Berapa hasilnya? Ditambah integral itu berapa? Jadi 2/3 M pangkat 3/2 gitu ya. Maka hasil dari integral Q ini sama dengan apa? 2/3 M. M-nya itu kita kembalikan lagi ke X plus 4 pangkat 3/2. Ini Q-nya. Dari situ, dari penyelesaian ini, maka kita bisa menyelesaikan. Di sini. P-nya berapa? Ini P-nya berapa? P-nya X. Q-nya berapa? 2/3. 2/3 X plus 4 pangkat 3/2 dikurangi integral. Q-nya berapa? Ini Q lagi. Q-nya berapa? 2/3. 2/3 X plus 4 3/2. 3/2. Nah, ya, ada lagi DP-nya yang berapa? DP-nya ini kan Q ya. DP-nya berapa? dx. dx. Berarti kita dapatkan 2/3 X dikali 4 3/2. Ya, ini integralkan lagi. Ini 2/3-nya anggap saja apa namanya tuh? Bukan anggap saja, ini adalah konstanta. Nah, jadi ini dibuat lagi pemisahan kan? Mau dimisalkan M atau mau langsung kalian mengerjakan boleh. Ini M lagi, gitu kan ya? Jadi integral dari M pangkat 3/2, gitu ya? Betul? Betul? Ya. 3/2 ya. dm, gitu kan? Karena dx-nya dm kan? Kalau ini pangkatnya 1 kan? Maka hasilnya adalah 2/3, di sini tulis lagi X plus 4 pangkat 3/2 dikurangi 2/3. Yang ini dipangkatkan jadinya berapa? Diintegralkan jadi berapa? 3/2 jadi berapa? 5/2. 5/2 berarti di sini nulisnya berapa? 2/5. 5. X pangkat 5/2 plus C, X, bukan X, M. Maka kita dapatkan 2/3 X kali X plus 4 pangkat 3/2 dikurangi 4/15. M-nya kita ganti aja yang ini, gitu kan? X pangkat 4, X plus 4 pangkat 5/2 plus C. Nah, seperti itu. Sampai sini ada yang tanyakan dulu? Sampai sini ada yang tanyakan dulu? Nggak ada? Nggak ada, Bu. Nah, Belum ada. Jadi, kalau ini tidak bisa diselesaikan. Nah, sekarang
kita lihat. Di sini soal-soal untuk latihan integral parsialnya juga sama sih sebenarnya sampai 50-an ini. Kita lihat. Sebelum masuk ke trigonometri dan eksponensial ya. Saya mau lihat fungsi-fungsi aljabar. Nah, sekarang bagaimana jika saya punya fungsi integral gitu ya. Integral dari tetap saja kita latihan ya, kalian yang menuliskan ya, X dikali atau di sini pangkatnya 3 gitu ya. 4 min 5X dx. Maka diselesaikan dengan cara apa ini? Halo? Parsial. Parsial. Gimana rumusnya? Di sini apa? Integral P integral dq dengan PQ dikurangi integral I dp. Terus apa yang harus dilakukan? Berarti saya harus cari apa? Harus cari, tentukan dulu dp-nya dan q-nya gitu ya. Biar ini kan. Sekarang p-nya yang mana? Yang X. X. Yang q-nya? dq-nya? Akar 3 atau 4 min 5x. X pangkat 1/3 dx gitu ya. Ini sama aja kan ya? Terus setelah itu cari dp per dx. dp dx sama dengan 1. 1. Maka dp sama dengan dx. Nah, sekarang yang ini. Integral terus integral terus 4 min 5x. Ini berapa? Gimana ini menyelesaikannya? Misalkan boleh kita misalkan lagi, sok. Nih itu tuliskan di sini, sok. Gimana? Saya tuliskan di sini ya pemisalannya ya. Ya. Misalkan M sama dengan 4 min 5x. 4 5x. Terus cari dm per dx. dm dx min 5. Terus dx sama dengan dm per min 5. dx sama dengan dm per min 5. Terus ini sudah ya. Terus Integral M pangkat 1/3 dm per min 5. dm per min 5. Berapa hasilnya? Min 1/5. Ini diintegralkan jadi berapa? Berapa? 4/3. Ya kan? 1/4/3. M pangkat 4/3 plus C. Berarti berapa di sini? Minus 3/20 gitu ya? Betul? Ya, Bu. M-nya kita ganti saja. Menjadi berapa? 4 min 5X pangkat 4/3 ya. Ya plus C ya di sini ya. Tapi kalau di sini nanti tidak usah dimasukkan C karena ini fungsinya belum beres. Terakhir biasanya C-nya. Kalaupun mau nulis di sini C1, C2 gitu. Nah, sekarang kita masukkan nilainya. Di sini kita masukkan nilainya. P itu adalah X.
X. Q adalah yang min 3 Min per 3 per 20 20. min 3 per 20 dikali 4 min 5X pangkat 4 per 3. Jadi ini harus dikurung ya, kalau enggak nanti kelihatannya kayak dikurangi kan. Nah, terus dikurangi integral dari Q-nya berapa? Yang ini kembali lagi kan? Minus 3 per 20 kali 4 min 5X pangkat 4 per 3. DP-nya apa? dx. dx. Maka kita dapatkan, berarti di sini min 3 per 20X dikali 4 min 5X pangkat 4 per 3 dikurangi gitu ya, ditambah gitu ya, dikurang jadi tambah integral dari atau 3 per 20 integral dari 4 min 5 X 4 per 3 dx. Nah, yang ini sama lagi kayak tadi kan? Seperti ini kan? Karena pemisahannya sama, hanya pangkatnya aja yang berbeda. Jadi berapa? 3 per 20 berapa? X 4 min 5X 4 per 3 ditambah 3 per 20. Ini langsung aja, ayo. Berapa ini integralnya? 4 per 3 diintegralkan. Pangkat 4 per 3 diintegralkan jadi berapa? 7 per 3. 7 per 3. Berarti saya di sini berapa di sini? 1 per 7 per 3 kan? Iya. Ini berapa? 1 per 7 per 3. Dikali 4 dikurangi 5X. Jangan lupa nih, ini 5-nya. 5-nya di ini kan. Ini kan 5 nih, seperti ini nih. Tuh. Nah, yang ini pangkatnya dan dikalikan yang ini nih. Nih. Dikalikan berapa jadinya? Nih seperti ini nih. 1 per min 5 ya kan? Dikali 4 min 5X per 7 per 3 plus C. Maka kita dapatkan min 3 per 20 4 min 5X pangkat 4 per 3. Ini, kalau ini kan tadinya plus, tapi di sini ada min, jadi minus. Ini naik ke atas, jadi berapa? 39 per 20 kali 5, 100. 100 kali 7, 700 gitu ya. 700 dari 4 min 5X pangkat 7 per 3 plus C. Ya, seperti itu. Sampai sini. Ada yang mengerti? Bu, itu min 3 per 20X. Mana? Yang ini? Di kiri, Bu. Ini? Iya. Ya.